Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Berjumpa kembali dengan Pak Angga di pembelajaran tematik kelas 5. Kali ini kita akan belajar lagi materi tema ke-7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema kedua, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran kedua. Materi pembelajaran kita pada kali ini adalah materi muatan bahasa Indonesia tentang informasi penting pada bacaan, materi muatan IPA tentang perubahan wujud mencair, serta materi muatan SPDP tentang pola lantai tarian. Kita langsung masuk ke materi pertama, materi muatan bahasa Indonesia tentang mencari informasi penting dari bacaan. Informasi dalam bacaan dapat disajikan kembali secara tertulis melalui beberapa bentuk untuk memudahkan mendapatkan informasi dalam bacaan. Dapat dilakukan dengan membuat peta pikiran. Nah, berikut ini adalah cara mencari informasi penting dari bacaan. Langkah pertama adalah membaca teks bacaan dengan cermat. Yang selanjutnya, langkah kedua adalah membuat peta pikiran tentang pertanyaan dan jawaban yang merupakan informasi penting dari bacaan. Di pembelajaran sebelumnya, Pak Angga sudah menjelaskan kepada kalian tentang fungsi dari kata tanya. Masih ingat bukan? Nah, langkah ketiga adalah menggabungkan jawaban dari pertanyaan menjadi suatu simpulan bacaan. Untuk lebih memahaminya, silahkan kita baca bersama-sama teks berikut ini dengan cermat. Peristiwa sebelum pembacaan naskah proklamasi. Peristiwa kekalahan Jepang oleh sekutu telah didengar oleh bangsa Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang langsung memberitahukan kepada golongan muda untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Golongan muda berinisiatif mengamankan Soekarno dan Mohatta pada tanggal 16 Agustus 1945 menuju Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar golongan tua tidak terpengaruh Jepang. Setelah terjadi perundingan antara golongan tua dan muda, akhirnya didapatkan kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kembali ke Jakarta, golongan tua dan muda berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Setelah seluruh anggota menyetujui isi naskah proklamasi, Soekarno meminta Sayuti Milik untuk mengetik naskah proklamasi. Selanjutnya, Soekarno dan Mohatta disepakati dan oleh para anggota untuk menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil bangsa Indonesia. Nah, setelah kalian membaca bacaan tersebut bersama-sama, berikut ini adalah peta pikiran tentang informasi penting dari bacaan. Yang pertama, siapa yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok? Jawabannya adalah yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok adalah para golongan muda. Mengapa Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Mereka dibawa ke Rengas Dengklok agar terbebas dari pengaruh Jepang. Kemudian, di mana naskah proklamasi dirumuskan? Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda. Dan siapa yang menandatangani naskah proklamasi? Yang menandatangani naskah proklamasi adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, dari jawaban-jawaban dari peta pikiran tersebut, maka kita bisa membuat kesimpulan dengan menggabungkan jawaban-jawaban pada peta pikiran ini. Contoh simpulan yang Pak Angga buat di sini adalah
Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda. Tujuannya adalah agar terbebas dari pengaruh Jepang. Setelah itu, mereka kembali ke Jakarta dan merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Itu adalah contoh dari kesimpulan yang sudah dibuat berdasarkan teks tentang peristiwa sebelum pembacaan naskah proklamasi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perubahan wujud mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Peristiwa mencair terjadi karena adanya kenaikan suhu. Pemanasan pada benda mengakibatkan suhu menjadi lebih tinggi dari suhu awal sehingga mengubah wujud benda padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah mentega meleleh saat dipanaskan. Yang kedua, coklat batang meleleh saat dipanaskan. Yang ketiga, besi yang mencair saat dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Dan yang keempat, lilin yang meleleh saat dipanaskan. Bagaimana dengan kalian? Pastinya kalian mengetahui banyak peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Bisakah kalian menyebutkannya di kolom komentar? Selanjutnya, kita akan belajar lagi materi yang ketiga tentang pola lantai tarian. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Rancangan penataan arah gerak penari dalam tarian diatur dalam pola lantai. Nah, bentuk karya tari, kita mengenal ada 3 bentuk karya tari. Yang pertama adalah tari tunggal. Yang kedua ada tari berpasangan, dan yang ketiga ada tari berkelompok. Nah, berikut ini adalah contoh pola lantai yang dibuat oleh tari tunggal. Tari tunggal, di sini kita lihat mereka atau dia menggunakan pola lantai lurus, vertikal dan horizontal. Sedangkan tari berpasangan yang kita lihat di sini menggunakan pola lantai diagonal. Dan yang ketiga, pola lantai dari tari berkelompok yang kita lihat di sini adalah pola lantai melingkar yang merupakan pengembangan dari pola lantai lengkung. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari 3 materi tersebut, silahkan kalian jawab tugas di bawah ini. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat dan buatlah peta pikiran di bawah ini dan jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan. Bacaannya tentang peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Ya. Kemudian ini adalah peta pikiran yang harus kalian jawab. Silahkan dijawab di buku tulis. Dibuat juga peta pikirannya ya. Setelah kalian membuat dan menjawab peta pikirannya, silahkan kalian buat simpulan bacaan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Selanjutnya, tugas yang kedua, silahkan kalian lakukan percobaan di rumah tentang mengawati peristiwa mencair. Alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah es batu dan juga mangkok. Langkah-langkahnya kalian bisa baca di sini ya. Ada 5 langkah. Jangan lupa dicermati baik-baik ya. Selanjutnya, setelah kalian lakukan percobaannya, kalian silahkan kerjakan dengan menjawab 5 pertanyaan berdasarkan percobaan yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah selesai mengerjakan tugas, jangan lupa kirimkan tugas dan juga jawabannya kepada Bapak atau Ibu guru kalian di sekolah.
Tetap semangat dalam belajar. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.